Halo anak-anak semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, serta dalam melaksanakan aktivitas selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, dari gambar-gambar yang telah kalian lihat sebelumnya, tumbuhan-tumbuhan tersebut melakukan perkembangbiakan. Nah, adapun cara perkembangbiakannya itu berbeda-beda. Yuk kita pelajari. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Penyerbukan apa sih? Nah, penyerbukan adalah proses peleburan atau bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Atau bisa juga kita sebut jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, adapun tumbuhan yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif yaitu tumbuhan berbunga. Jadi, hanya tumbuhan yang memiliki bunga yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Mengapa? Ya karena alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah bunga. Nah, di dalam bunga ini terdapat alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa butik. Nah, coba kalian lihat di kanan bawah. Di situ ada salah satu contoh bunga. Bunga yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Sebelum belajar lebih jauh lagi, kalian harus mengetahui bagian-bagian dari bunga. Jadi, kita lihat yuk bagian-bagian bunga. Nah, coba kalian perhatikan gambar bunga berikut ini. Di sini, kalian perhatikan ya. Yang pertama, coba kalian lihat tanda panahnya. Tanda panahnya yang paling bawah di sini, kalian lihat, itu disebut tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini fungsinya untuk menopang bunga itu sendiri. Yang kedua, kalian lihat di sini panahnya. Di sini merupakan dasar bunga. Nah, dasar bunga ini sendiri yaitu bagian paling bawah bunga. Jadi, biasanya bentuknya itu agak menggendut ya, agak membesar seperti itu. Yang ketiga, itu di sini. Yang ketiga kalian lihat di sini yaitu bakal biji. Nih, di sini bakal biji di sini. Nih ya, ini merupakan bakal biji, nanti tempat terjadinya pembuahan ya. Di situ bukan bakal biji. Di sini ya. Selanjutnya, nih yang ditunjuk warna hijau di sini disebut namanya kelopak bunga. Fungsi kelopak bunga sendiri yaitu untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Jadi saat masih kuncup itu kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian dalam bunga dari hama-hama seperti itu. Nah, kemudian yang warnanya cantik ini, yang warnanya cerah, disebut dengan mahkota bunga. Mahkota bunga itu biasanya memiliki warna yang cerah-cerah, cantik-cantik, dan mencolok. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menarik
sari. Dari atas sini sampai ke sini ini merupakan benang sari. Benang sari itu sendiri terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Jadi satu bagian ini disebut benang sari. Nah, yang terakhir yaitu putik. Nah, putik itu sendiri sama, dia juga terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Jadi satu bagian ini disebut putik. Seperti yang tadi disebutkan ya, benang sari itu merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik alat kelamin betina pada bunga. Nah, kalian sudah mempelajari bagian-bagian bunga, sudah hafal ya, sudah paham? Jadi bagian-bagian bunga itu dari paling bawah ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Selanjutnya, nah di sini ada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu proses penyerbukannya ya. Kan tadi kalian sudah mempelajari bunga itu memiliki alat kelamin jantannya berupa benang sari dan alat kelamin betinanya berupa putik. Nah, coba dilihat di sini. Di sini itu ada proses yang namanya serbuk sari jatuh ke kepala putik. Ibu ulangi kembali ya. Nah, jadi di sini merupakan proses penyerbukan ya. Jadi proses penyerbukan itu diawali dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ini ya serbuk sari. Ini serbuk sari. Ini kan benang sarinya nih. Ini benang sari. Lalu ada serbuk-serbuknya jatuh ke kepala putik. Nah, setelah serbuk sari jatuh ke kepala putik, nanti di sini akan terjadi pembuahan. Pembuahan yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur, punyanya si sel kelamin betina. Nah, setelah mereka terjadi pembuahan, di sini akan menghasilkan zigot. Dari pembuahan tersebut akan menghasilkan zigot. Nah, dari zigot ini akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Jadi di dalam biji ini nanti akan tumbuh tunas ya. Nah, selanjutnya di sini prosesnya biji ini, kan biji ada di dalam buah ya. Biji di dalam buah nih. Ini tumbuh tadi, sudah tumbuh. Biji yang ada di dalam buah ini biasanya kan kita kalau makan buah itu kan ada bijinya. Nah, bijinya tadi ini kemudian akan ditanam lagi oleh misalnya petani atau tukang kebun. Nah, ketika biji ini ditanam, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini kalau kalian lihat akan muncul tunas. Nah, mulai kan keluar daun-daunnya dan akhirnya menjadi tumbuhan baru yang dewasa. Ketika mereka sudah dewasa, kan mereka akan berbunga lagi ya. Ketika mereka berbunga lagi, mereka kan akan memiliki putik, juga akan memiliki benang sari. Nah, nanti akan terjadi penyerbukan kembali dan proses itu berulang terus-menerus sehingga dapat kita tahu ya, buahan di bumi ini tidak akan habis. Kenapa? Karena mereka selalu berkembang biak seperti itu. Ini prosesnya ya. Selanjutnya, nah, tadi kalian sudah memahami ya, untuk tumbuhan dapat berkembang biak itu melalui proses penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan yang terakhir penyerbukan bastar. Nah, apa sih penyerbukan yang disebutkan tadi? Untuk memahaminya, silakan kalian perhatikan gambar-gambar berikut beserta penjelasannya ya. Nah, di sini macam-macam penyerbukan seperti yang tadi Ibu telah sebutkan. Ada yang namanya penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar.
Ingat ya, penyerbukan itu adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putik atau bertemunya serbuk sari ke kepala putik. Nah, kita bahas dulu penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan sendiri itu, ingat, pasti bunganya sama. Jadi bunganya hanya satu kalau penyerbukan sendiri. Jadi benang sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Itu namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Nah, kalau penyerbukan tetangga itu dia beda bunga, tapi masih satu tumbuhan nih, masih nyambung kan? Tapi bunganya udah beda. Jadi misalnya si serbuk sari di bunga A jatuh ke putik bunga B, seperti itu, masih dalam satu tumbuhan. Itu namanya penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang ini tumbuhannya sudah beda, tapi bunganya masih yang sejenis. Nih, kalau kalian lihat di sini, lihat bunganya masih sama ya untuk penyerbukan silang, tapi tumbuhannya udah beda loh kan? Tumbuhannya sudah misah, udah beda tumbuhan. Jadi jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Tumbuhannya beda, tapi bunganya masih sejenis ya. Nah, yang terakhir ini yaitu penyerbukan bastar. Nah, kalau penyerbukan bastar itu dia jatuhnya benang sari ke kepala putik. Gimana? Bunganya itu berasal dari tumbuhan yang beda jenis. Coba kalau kalian lihat nih, bunganya beda kan jenisnya. Jadi bunga jenis A jatuh ke bunga jenis Z misalnya gitu kan. Jadi dia itu udah berbeda tumbuhan, pokoknya udah beda jenisnya. Itu yang disebut penyerbukan bastar. Nah, kalau kalian ingin lebih memahami, kalian perhatikan lagi gambar-gambarnya, kalian lihat lagi penjelasannya supaya lebih memahami ya. Nah, jadi sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Ada baiknya materi ini kalian tulis di buku catatan kalian supaya ketika kalian belajar lagi, ingin lebih mendalami lagi, kalian bisa membuka catatan kalian. Atau bisa juga kalian membuka kembali video yang Ibu berikan ini. Sekian anak-anak dari Ibu, semoga kalian dapat beraktivitas dengan lancar dan selalu sehat. Semangat!